Ya teman-teman semua, baik lagi di Kapia News, masih bahas Kaus Subang. Sebenarnya nggak bahas Kaus Subang secara spesifik ya teman-teman, tapi gue mau ngucapin selamat ulang tahun ya untuk Pak Taufan, Pak Ahmad Taufan Sudirjo. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu. Karena di sini hari ini Pak Taufan ulang tahun ya teman-teman, kita mungkin lebih akan membicarakan atau membahas tentang pengacara di Kaus Subang ini gitu kan ya, baik itu dari ATS Lova maupun dari Pak Taufan ataupun Pak Rohman gitu kan ya. Dan terlebih kita untuk bahas dulu pertama untuk Pak Taufan, di mana Pak Taufan ini sekarang juga lagi berulang tahun juga, dan bagaimana sih andilnya Pak Taufan gitu kan dalam kasus ini gitu. Jadi ini kalau menurut pandangan gue pribadi ya teman-teman silakan untuk juga memberikan pendapat teman-teman semua di kolom komentar, gimana pandangan teman-teman tentang Pak Taufan, bagaimana pandangan teman-teman mungkin tentang Pak Rohman gitu kan ya. Di sini mungkin sudah waktunya teman-teman untuk berpendapat lah gitu kan ya. Jadi ya hari ini ulang tahun dari Pak Taufan, semoga beliau mendapatkan keberkahan ya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan dan juga diberikan kebahagiaan ya dunia akhirat, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta gitu ya teman-teman. Jadi untuk Pak Taufan sendiri, mungkin teman-teman semua setuju ya bahwasanya Pak Taufan ini atau ATS dari ATS Lovam ini semuanya ini sangat andilnya ini sangat besar ya teman-teman di kasus ini, dimana Pak Taufan ini benar-benar ingin mengungkap gitu kan ya, walaupun ya kita ketahui sempat ya dibohongi gitu ya sama Danu gitu kan ya, dan beliau siap gitu ya, Pak Taufan siap untuk menerima segala hujatan gitu dari para netizen bahwasanya beliau dibohongi segala macam. Tapi di sini yang kita lihat adalah nilai positif ya, nilai positif baik itu dari Pak Taufan maupun juga nanti dari Pak Rohman ya teman-teman. Jangan kita melihat dari sisi negatifnya aja gitu kan ya. Di sini memang si positifnya sangat besar untuk Pak Taufan, di mana Pak Taufan ini andilnya sangat besar ya untuk kasus Subang ini, di mana beliau ini benar-benar mencari kebenaran dan ingin mengungkap kasus ini gitu teman-teman, di mana beliau ini sangat menggencet Danu abis-abisan, sampai Danu ini benar-benar akhirnya gitu kan ya, dari hati ke hati Pak Taufan berbicara dengan Danu, dan Danu akhirnya mau mengungkapkan bahwasanya dia adalah pelakunya dan dia mau mengungkapkan semuanya gitu kan ya. Namun di sini perjuangan Pak Taufan tidak sampai di situ ya teman-teman, di mana waktu Danu sudah mengaku gitu, padahal sudah jauh-jauh hari juga sudah mengaku, namun kan di situ Polda ya teman-teman tidak segampang itu percaya sama Danu. Bahkan Polda tahu sebenarnya dari sebelum-sebelumnya Danu ini sudah mengaku, namun mau nggak mau Polda ini menerima Danu gitu. Karena apa? Karena Danu ini menyerahkan dirinya untuk di penjara gitu ya teman-teman nih, kita kata menyerahkan dirinya benar-benar. Tidak mungkin yang namanya Polda menolak, namun tidak bisa kita bilang juga Polda itu menerima mentah-mentah apa yang Danu katakan gitu teman-teman. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman memang menyimak atau benar-benar mengawal kasus Subang ini, di situ pasti teman-teman tahu bahwasanya Polda ini sangat tidak percaya sama Danu gitu, walaupun dia sudah mengaku gitu. Karena Polda ini mengatakan atau mengungkapkan bahwasanya tanpa pengakuan Danu pun bahwasanya Danu ini tetap akan terjerat karena sudah ada buktinya. Begitu juga dengan Bumin, Arigi dan Abi gitu teman-teman. Jadi Danu ini hanya sebagai penguat kalau menurut Polda ya, sebagai penguat bahwasanya untuk penangkapan Bumin, Arigi dan Abi gitu teman-teman pada saat itu gitu. Dan kalau gue lihat sendiri, bahkan ya Polda Jabar itu sangat tidak menganggap Danu berkontribusi gitu teman-teman. Kenapa kayak gitu bang? Ya teman-teman bisa simak sendiri bosnya pada saat jumpa pers gitu ya, Pak Ibrahim Tompo itu
juga menyatakan bahwasanya tidak semerta-merta Danu ini menyerahkan diri gitu kan ya, namun begitu aja percaya. Beliau hanya menyatakan nanti kita lihat kontribusi sebesar apa Danu gitu. Dia pengen lihat dulu nih kayak gitu. Setelah dilakukan rekonstruksi segala macam, akhirnya kan jumpa pers lah gitu kan ya. Akhirnya jumpa pers, akhirnya Polda Jabar melakukan pers kepada media secara terbuka. Kemudian diungkapkanlah di situ baru gitu. Jadi di awal Danu ini mengaku itu sama sekali tidak apa ya? Ya bisa dibilang tidak dihargai gitu ya teman-teman untuk beliau, karena belum diakui nih untuk kontribusinya. Setelah dilakukan rekonstruksi dan dilihat semuanya banyak kesesuaian, disitulah baru Pak Ibrahim Tompo bilang gitu kan ya, bahwasanya Danu dalam kasus ini berkontribusi. Itu juga setelah dilakukan jumpa pers baru dikatakan seperti itu teman-teman, dan setelah Polda Jabar menemukan banyak saksi. Gue juga kaget pada saat itu, pada saat Pak Ibrahim Tompo bilang mereka tidak bisa mengelak lagi karena banyak saksi yang melihat mereka di TKP. Dan di situ gue kaget, wah nih kejutan apa sebenarnya, siapa gitu kan saksi-saksi yang melihat. Ternyata di fakta persidangan ini benar terbukti gitu kan, apa kata Pak Ibrahim Tompo, apa kata Pak Kombes Pol Surawan gitu kan di Tribunnews pada saat itu eksklusif, bahwasanya banyak gitu kan ya yang melihat mereka di TKP. Kemudian biarkan saja mereka melakukan pra peradilan dulu kan, kata Pak Kombes Pol Surawan seperti itu. Kita ikuti persidangannya, nanti juga akan ada fakta-fakta baru. Dan seperti teman-teman lihat di sini sudah tahapnya pembuktian, di mana Pak Kombes Pol Surawan menyatakan hal tersebut tidak tidak ucapan semata gitu, tidak berbohong. Buktinya memang ada fakta-fakta baru yang tersaji, dan kita sudah lihat banyak saksi yang melihat, banyak saksi ahli yang mendukung pernyataan dari Danu itu sendiri, dan bahkan tidak ada hubungannya dengan Danu gitu kan ya, seperti itu, atau tidak ada hubungan persaudaraan atau siapapun gitu kan ya, dari para saksi, dari para ahli gitu kan ya, seperti itu ya teman-teman. Dan itu memang sangat kuat ya. Kalau misalkan Danu berbohong itu dari awal, sebenarnya dari rekonstruksi aja itu sebenarnya sudah sangat terlihat teman-teman, dan pasti Danu sudah ditangkap pada saat itu. Karena ada kasus yang gue bahas kemarin tentang seorang yang merekayasa gitu kan ya, itu di Lampung atau di mana gitu kan ya, itu merekayasa yang namanya suatu tindak kejadian di mana dia membunuh satu keluarga ya teman-teman. Dan akhirnya pada saat itu juga ketahuan karena tidak sesuai yang namanya barang-barang bukti yang ada di TKP dengan ucapan dia itu tidak sesuai, dan juga banyak banget kejanggalan, dan situ sudah langsung ketahuan gitu. Berbeda dengan Danu ini yang semuanya diungkap satu persatu dan didukung oleh saksi ahli juga dengan saksi-saksi yang lainnya kayak gitu teman-teman. Dan di sini balik lagi ke topik, bahwasanya ya Pak Taufan ini hatinya sangat luar biasa ya teman-teman, walaupun ya diejek, dihujat gitu habis-habisan oleh para netizen tentang dibohongi Danu segala macam gitu kan ya. Tidak bisa memungkiri, harusnya ya tidak bisa memungkiri Pak Taufan lah yang membawa kasus ini sampai di persidangan teman-teman gitu. Jadi makanya gue sangat menghargai Pak Taufan, kinerjanya sampai membawa kasus ini sampai ke persidangan, membuat Danu bisa mengaku gitu kan ya, dan bisa membuka kasus ini. Artinya kan memang ada ada omongan gitu ya dari Pak Taufan kepada Danu bahwasanya untuk mengaku, dan nanti Pak Taufan juga akan berusaha sebisa mungkin untuk memberikan perannya sebagai pengacara, memberikan hak-hak Danu secara hukum. Itu kan tugas pengacara ya teman-teman, seperti layaknya Pak Rohman juga memberikan jasanya gitu kan ya sebagai pengacara untuk melindungi kliennya gitu. Begitu juga dengan Pak Taufan. Pak Taufan pada saat itu juga, saat Danu menyerahkan diri ya langsung didaftarkan ke JC ya teman-teman, dan itu diterima. Artinya diterima itu juga dengan proses yang sangat panjang gitu kan ya. Dan sama seperti halnya Polda Jabar, dari LPSK pun tidak langsung percaya dengan Danu begitu aja. Itu banyak prosesnya, itu panjang banget sampai harus rapatin terus-menerus, diuji terus-menerus Danunya sampai benar-benar ada pembuktian bahwa Danu ini ada
tekanan gitu kan dan segala macam, ada yang namanya ancaman yang nyata gitu, baru diterima gitu Danu sebagai JC. Jadi tahapannya benar-benar panjang ya teman-teman. Dan di situ Pak Tovan sangat aware gitu ya, sangat peduli dengan kasus ini, selalu menghadiri rekonstruksi segala macam sampai persidangan mungkin selesai gitu kan ya. Pak Tovan sangat fokus ya untuk menyelesaikan kasus Subang ini, dan memang jasanya sangat besar ya teman-teman untuk penyelesaian kasus Subang ini gitu. Memang kita tidak bisa pungkiri, tanpa ada pengakuan Danu, kasus Subang ini tidak akan ada ujungnya gitu ya teman-teman. Karena seperti kita ketahui, seperti kita lihat, untuk kasus Subang ini seolah-olah itu untuk wilayah Subangnya sendiri seolah-olah sudah dikuasai gitu kan ya, oleh oknum tertentu yang bisa membuat kasus ini tidak selesai gitu teman-teman. Dan akhirnya setelah dipegang Polda Jabar, akhirnya kasus ini baru bisa berjalan, baru akhirnya para saksi-saksi yang sebelumnya yang kita tidak ketahui akhirnya semuanya bermunculan gitu teman-teman. Yang padahal kasus ini, saksi tersebut memang ada gitu ya, namun tidak diekspos di media secara gamblang seperti halnya di pengadilan saat ini gitu ya teman-teman, di pembuktian kemarin. Ya walaupun dihujat, walaupun seperti apapun, di sini Pak Tovan dengan besar hati menerima segala hujatan, segala terpaan ya teman-teman dari media sosial. Bahkan Pak Tovan juga sangat terbuka ya untuk para YouTuber, baik pun YouTuber yang membela Danu, baik pun YouTuber yang tidak membela Danu, beliau sangat terbuka untuk melakukan podcast ya teman-teman. Jadi disitulah kebesaran hati Pak Rohman untuk benar-benar mengungkap kasus ini gitu ya, tidak ada motif apapun gitu kan ya, pure beliau hanya ingin mengungkapkan kasus ini. Bahkan beliau juga mengungkap bahwasanya beliau tidak kenal dengan Pak Yosep segala macam gitu kan ya. Jika Pak Yosep memang bersalah ya diharapkan agar bertobat kan, seperti itu kata-kata Pak Tovan. Dan Pak Tovan tidak ada maksud apapun selain ingin membongkar kasus ini, gitu aja ya teman-teman. Kemudian bagaimana tanggapan gua tentang Pak Rohman ya? Untuk Pak Tovan ya seperti teman-teman ketahui lah, pasti jasanya sudah sangat besar seperti yang teman-teman ketahui, dan silakan teman-teman berkomentar tentang Pak Tovan. Dan kita sedikit membahas tentang Pak Rohman ya teman-teman. Dari dulu banyak banget ya hujatan juga kepada Pak Rohman. Tentunya di sini lebih banyak, lebih parah juga ya, selain Pak Tovan mendapatkan hujatan, Pak Rohman ini ya juga mendapatkan hujatan ya teman-teman. Namun pada saat itu juga mungkin gua termasuk orang yang tidak menghujat Pak Rohman gitu kan, seperti teman-teman lakuin. Bahkan gue di sini penasaran ya, apa yang akan dilakuin Pak Rohman, di mana Pak Rohman ini posisinya sangat tidak menguntungkan ya teman-teman. Bahwasanya di atas kertas itu Pak Yosep ini memang sangat diberatkan ya teman-teman, berdasarkan barang bukti yang ada gitu. Dan justru di sini kalau gue lihat kinerja Pak Rohman ini sudah sangat maksimal ya teman-teman untuk membela Pak Yosep dari awal mendampingi gitu kan ya, sampai sekarang ini Pak Rohman ini sangat konsisten ya teman-teman, selayaknya juga Pak Tovan konsisten ya untuk mendampingi Danu gitu kan ya, dan mendampingi keluarga korban. Dan di sini gue lihat Pak Rohman pun sangat konsisten ya teman-teman, dan gue lihat juga Pak Rohman juga sangat cerdik gitu ya, sangat cerdas gitu kan ya, melihat berbagai celah-celah yang ada gitu kan ya, walaupun banyak kegagalan yang beliau dapatkan gitu ya dari pra-peradilan segala macam gitu kan ya. Dan wajar-wajar aja sebenarnya jika Pak Rohman
sering berkata gitu kan, atau di media, di YouTuber gitu kan ya, mengungkapkan saksi ini berbohong, mengungkapkan saksi ahli berbohong gitu kan, atau seperti apa gitu kan ya. Dan beliau juga kan mengungkapkan juga bagus gitu kan ya, misalkan ada data gitu kan, beliau baca kan, seperti itu ya teman-teman, ada dasarnya, beliau juga ngerti gitu kan ya, seperti itu. Walaupun ya banyak dihujat gitu kan ya oleh para netizen, dan gua juga apa ya selalu bilang ya bahwa ke teman-teman semua bahwasanya Pak Tovan ini hanya sebagai kuasa hukum gitu kan ya, dan hanya melakukan tugasnya. Itu yang selalu gue bilang di video-video gue, bahwasanya seperti itu ya teman-teman. Dan kita juga tidak bisa menghujat juga, dan gue bahkan ya memuji Pak Rohman, bahwasanya Pak Rohman itu menurut gue cerdas ya teman-teman, untuk mengungkap membela Pak Yosep gitu dengan kemampuannya gitu. Dan gue tidak meragukan ya untuk kemampuan dari Pak Rohman di sini. ATS juga punya kemampuan juga gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang memiliki permasalahan hukum, sangat bagus juga memakai Pak Tovan, dan sangat bagus juga memakai Pak Rohman ya teman-teman, dilihat dari kinerjanya ya. Tentunya ya orang yang memiliki masalah hukum seperti Pak Yosep segala macam, apalagi yang berat, itu Pak Rohman bisa ya untuk menangani, dan itu terbukti bagus ya kalau menurut gua gitu kan. Walaupun memang yang namanya kebenaran kan ya seperti kata Pak Rohman, akan menemukan jalannya gitu. Seberapa kuat pun Pak Rohman, sebagus apapun Pak Rohman, kalau misalkan kebenarannya yang terungkap seperti itu ya sudah gitu. Itu juga bukan salah Pak Rohman gitu. Pak Rohman hanya menjalankan tugasnya sebagai pengacara semaksimal mungkin yang dia bisa, secerdas apapun yang bisa dia berikan gitu, kecerdasannya gitu, kemampuannya gitu kan ya. Walaupun ya dia mengakui ya di podcastnya bersama MBS, dia mengakui bahwasanya untuk kasus Subang ini yang termasuk yang terberat yang pernah dia pegang gitu ya, karena sangat panjang juga, dan kasus ini mendapatkan atensi atau perhatian yang luar biasa dari para netizen, dan dia juga dihujat habis-habisan juga gitu kan ya. Dan gue di sini juga berharap ya teman-teman jangan terlalu ya untuk menghujat Pak Rohman secara personal, bahwasanya memang beliau ini sebagai pengacara memang tugasnya seperti itu gitu kan ya. Dan antara ATS antara Pak Tovan dengan Pak Rohman ini berhubungan baik teman-teman. Kok gitu Bang? Iya, kan Pak Rohman juga mengungkapkan sendiri bahwasanya dia waktu di selesai sidang gitu kan, mereka makan Indomie bareng gitu. Bahkan Pak Rohman juga menyatakan ya saya dibayarin Indomie sama ATS gitu kan, dan kita ngobrol-ngobrol biasa gitu. Jadi artinya di luar persidangan gitu, di luar persidangan itu ya mereka temenan biasa gitu, teman-teman ngobrol-ngobrol biasa. Kecuali ya di saat persidangan jontos-jontosnya segala macam itu secara profesional, ya itu adalah pekerjaan mereka gitu kan ya, untuk membela kliennya masing-masing kan kayak gitu. Tapi di luar persidangan ya udah biasa aja kan kayak gitu, mereka bersahabat baik gitu kan ya. Dan yang justru yang menghubung Polri gitu kan ya, yang memberikan hujat-hujatan tentunya banyak dari para netizen gitu kan ya justru ya. Dan yang mungkin para netizen tidak tahu bahwasanya ya hubungan Pak Rohman dengan Pak Tovan di luar persidangan ya itu baik-baik aja gitu, sebagai teman biasa gitu teman-teman, dan makan bareng aja biasa gitu. Bahkan Indomie bayarin atas law firm gitu kan ya, berdasarkan penuturan Pak Rohman ya udah bayarin aja, ngobrol biasa gitu kan. Jadi itu pernyataan Pak Rohman ya teman-teman pada saat podcast bersama MBS. Jadi artinya hubungan mereka itu baik-baik aja di luar persidangan. Kalau di persidangan itu kan secara profesional aja untuk bekerja gitu kan ya. Jadi ya gue harap teman-teman jangan terlalu ya untuk menghujat pengacara di kasus Subang ini gitu, terutama juga Pak Rohman juga Pak Tovan gitu kan ya. Ya di sini keduanya sama-sama menjalankan tugasnya sebagai pengacara, yaitu untuk melindungi kliennya. Jadi memang sangat wajar jika ada mungkin statement-statement yang kontroversial lah gitu kan ya, karena itu sangat diwajarkan dan lumrah ya teman-teman. Dan juga kayak penekanan di sidang segala macam itu memang sangat lumrah. Dan kita lihat nanti juga kinerja Pak Rohman juga di pledoi gitu ya teman-teman. Kalau untuk Pak Tovan sendiri sebenarnya mengikuti alur aja gitu, karena semuanya tugas dari JPO itu
dianggap sudah sangat baik ya teman-teman, menghadirkan saksi ahli segala macam. Bahkan kemarin saksi ahli Reza Indragiri pun menurut Pak Tovan itu sangat bagus ya gitu kan ya, karena menuturkan segala keahliannya, dan itu memang sudah dijalankan gitu kan ya oleh JPU gitu untuk menghadirkan ahli segala macam. Jadi berbagai keilmuan sudah dihadirkan, sudah diikuti berdasarkan apa yang dikatakan Pak Reza. Jadi semuanya sudah sesuai. Jadi Pak Tovan pun tidak menghadirkan saksi ahli lagi segala macam gitu, karena dianggap ini persidangannya mengikuti alurnya aja udah sesuai gitu teman-teman. Tinggal ATS Lopam ini kan tujuannya ingin membongkar kasus ini, artinya tinggal jika ada yang masih ada ditutupi gitu kan, atau yang kurang tegas dari saksi ahli, dari para saksi, itu tinggal ditegaskan kembali, diberikan pertanyaan-pertanyaan yang itu bisa mempertegas kasus ini, atau bisa memberikan informasi yang lebih jelas untuk kasus bank ini bisa terungkap gitu teman-teman. Oke, sekian video dari gua. Semoga kita damai selalu ya teman-teman. Jangan menghujat-hujat secara personal, baik itu dari pengacara, youtuber, dan segala macam ya. Oke, segitu video dari gua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini video teman-teman.